Ya, sekali lagi. Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Kita bulan loh, yang diam-diam loh. Jadi simpan tenaganya. Ya. Mau diperkenalkan diri lagi enggak? Hah? Ya, nama saya Basaka Nyana Gila. Ya, nama sehari-harinya Junedi. Oke. Ada yang sudah pernah ke Candi Borobudur belum? Yang sudah pernah lihat gambarnya sudah? Ada yang pernah? Itu kebanggaan siapa? Hah? Kebanggaan menjadi seorang Buddhis. Ya, hari ini kalian bangga nggak menjadi seorang Buddhis? Kalau tidak bangga, tidak apa-apa, boleh bawa. Ya, sebab Sang Buddha pernah bilang, ya, bagian mau aja, kalau belajar tidak apa-apa. Boleh doa, tapi kerugian yang kita alami kalau kita doa bagaikan sebuah gunung yang longsor, kita tertimpa longsorannya, mati lagi di dalamnya. Bayangilah, itulah kerugian yang akan kita dapatkan. Ya, kalau kita tidak belajar agama Buddha dengan baik dan benar dan punya kesempatan, sangat merugikan. Artinya sampai meninggal pun tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, jadi Candi Borobudur itu adalah kebanggaan kita sebagai seorang Buddhis. Itu adalah peninggalan dari nenek moyang kita. Kita benar-benar harus bangga kemampuan orang nenek moyang kita dulu. Kenapa toh orang dulu bisa bangun candi, orang sekarang tidak mampu? Bayangin itu aja. Kenapa? Karena keyakinan Buddha dalam sana pada zaman itu benar-benar semua masyarakat dulu sudah memahami dengan baik dan sebaik-baiknya. Ya, jadi kalau belum tahu Borobudur di mana, harusnya sudah pernah melihat gambarnya. Di gambar Candi Borobudur itu sebenarnya di Borobudur itu cukup banyak lereng. Lereng, artinya lereng itu kira-kira seperti gambar bunga itu. Coba lihat. Ya, di candi itu cukup banyak lereng-lereng. Kalian tahu nggak di lereng-lereng itu sebenarnya gambar apa? Umumnya kita sebenarnya tidak begitu tahu lereng itu sebenarnya apa sih. Lebih lagi ada gambar monyetnya. Aneh kan? Di lereng itu sering ada gambar monyet, apalagi yang berhubungan dengan agama Buddha. Kok asal si candi itu ada gambar monyetnya di Borobudur itu? Ya, jadi di sini di lereng Borobudur itu sebenarnya menceritakan kisah-kisah Jataka. Kalian tahu nggak kisah Jataka itu artinya apa? Kisah Jataka itu adalah kisah yang diceritakan oleh Sang Buddha. Cerita dia sebelum terlahir menjadi Buddha. Di sini kita dapat mengetahui bahwa kehidupan kita ini untuk terlahir menjadi manusia seperti kita ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Karena kita punya karma baik, makanya hari ini kita dapat terlahir menjadi manusia. Manusia seperti apa? Kita yang di sini termasuk sudah manusia yang sudah sempurna. Ya, bangun tidur kita tidak mengalami kelaparan.
tidak mengalami kedinginan. Si bawa kau yang kau yang beliau kayo. Jadi, jangan pikir saya lagi ngomong ada monyetnya, kan jadi aneh kan? Sebenarnya di lain itu banyak kisah samudra sebelum lahir menjadi samudra. Jadi di gambar-gambar lain itu sering kita ketemu itu adanya dari gambar monyet, ada gambar manusia. Jadi di sini kesempatan ini kenapa saya mau bilang soal relief yang ada di Candi Borobudur yang ada gambar monyetnya. Ya, di sini kita punya kesempatan untuk belajar tentang kisah-kisah samudra, tentang cerita Jataka. Di sini menjelaskan dan kita tahu benar bahwa samudra memang mengajarkan kita ini sudah berinkarnasi berulang-ulang. Makanya samudra kenapa menceritakan kisah-kisah Jataka? Karena samudra sendiri sudah mengalami kelahiran yang sudah berulang-ulang sampai dikisahkan di gambar lahir Candi Borobudur itu dibuat samudra pernah melahir menjadi seorang monyet. Pernah terlahir menjadi seorang monyet. Tapi monyet seperti apa? Samudra terlahir menjadi seorang raja monyet atau kera, yang dimana dia punya pengikutnya atau keluarga dia ada lebih dari 8.000 ekor monyet. Dia menjadi seorang raja monyet. Ini kisah Jataka yang diceritakan oleh samudra, bukan saya cerita ya. Nanti kalian salah pula ya. Jadi di sini kesempatannya saya sebenarnya ingin kalian benar-benar belajar tentang kisah-kisah Jataka untuk memotivasi diri kita yang ada di sini. Oke? Jadi samudra berkisah di kehidupan yang lampau dia pernah terlahir menjadi seekor raja kera atau monyet yang punya pengikut lebih kurang 8.000 pengikutnya. Kalian tahu nggak? Jadi di kisah itu, di zaman itu, samudra bercerita di tepi sungai Gangga. Di situ ada sebuah pohon mangga, di mana pohon mangga ini merupakan buah pohon yang punya buah yang cukup nikmat seperti buah surga. Jadi para monyet-monyet ini sama samudra saat itu masih seorang wisata atau wisatawan. Orang itu sering memakan monyet ini sering memakan ini buah-buah mangga yang ada di tepi sungai Gangga ini. Jadi saat ini namanya itu di situ dia dikenal dengan seekor raja kera bernama Mahakati. Di situ punya kisah karena lezatnya buah mangga itu samudra berpikir kalau kita tidak menjaga buah itu dengan baik, nanti suatu saat manusia akan datang merebut buah mangga ini. Makanya samudra berpikir diajaknya teman-temannya untuk membuat jalur evakuasi. Seandainya kalau ada manusia yang datang merebut makanan mereka ini, ada jalur evakuasinya. Makanya dibuatlah dari bambu dan dari pohon lah ya, untuk jalur evakuasi. Seandainya kalau ada manusia yang menyerang mereka, mereka bisa melarikan diri. Dibuat sudah jalurnya, buat samudra lupa. Di saat itu samudra lupa menghitung satu meter lebih kurang ya jarak, lupa dibuat. Jadi mau kita kemana kalau bukan 1 meter ini? Samudra pun kebingungan. Oh
ini untuk mengambil buah-buahan ini karena rajanya memerintahkan untuk mencari buah ini. Sebab raja ini sempat mendapatkan dari seorang nelayan untuk memakan buah ini, dan buah ini benar-benar lezat sekali. Jadi sang budak mendapat informasi itu, maka dia sudah bersiap-siap. Benar, rupanya informasinya itu benar, bahwa raja dan prajuritnya sudah menuju ke pohon itu. Jadi kawanan dan teman-teman raja kera ini tidak kabur, sebab manusia ini berteriak, "Oh, dibunuh aja ini sekali kita makan dagingnya campur dengan buah-buah yang enak ini." Wah, dan datang orang itu melakukan pemanahan pakai busur. Makanya sang budak dengan inisiatif, "Ayo kita cepat lari dari kejadian pembunuhan." Makanya sang budak dengan luar biasa badannya yang sudah sangat luar biasa, dia membentangkan badannya dan mengikatkan sisa yang kurang itu ke pahanya, dan dia menjadi sebagai pengikat di sebuah pohon untuk teman-temannya bisa melarikan diri. Di sini poinnya paham enggak? Bahwa kita harus berkorban. Berkorban untuk siapa? Untuk keluarga kita. Ya, sang budak aja berkorban enggak? Berkorban enggak? Berkorban. Demi apa? Menyelamatkan teman-temannya. Sebabnya berapa? Banyak. Dikisahkan lebih kurang 8.000. Dan sang budak sangat kesakitan. Waktu itu dia menjadi seekor kera, ya, bukan sang budak, seekor kera. Dan badannya cukup mengalami kesakitan. Dan yang sangat ditakut ayat terakhir ada seekor kera lagi. Kera ini memang sangat luar biasa jahatnya. Dia itu adalah Dewa Data. Terakhir ada seekor kera lagi. Sampai dari dulu sama Dewa Data sudah musuh-musuhan itu. Tak bisa bayar-bayar. Kasihan memang bersama. Jadi si Dewa Data ini dengan jahatnya, waduh, ini kesempatan saya membalas dendam, ya saya bisa menjadi seekor raja kera. Dengan niat tidak baik, intinya dia ingin membunuh sang budak. Waktu itu masih seekor raja kera. Dia melompat dari atas, jatuh pas di paru-paru si kera ini. Makanya si kera ini langsung mengalami kesakitan yang sangat luar biasa. Nah, setelah kejadian ini, si raja melihat. Si raja kan melihat kejadian ini. Si raja ini langsung merasa sangat iba. Makanya disuruhnya prajurit sudah dievakuasi selesai, dan terakhir Dewa Data ya yang melukai sang budak ya yang sangat parah. Makanya si raja menyuruh prajuritnya, oke, turunkan aja si monyet ini, karena si raja merasa bahwa ini sangat luar biasa pengorbanan si monyet ini. Arti kisah di sini mengisahkan bahwa kita ini harus siap berkorban. Berkorban untuk siapa? Yang pertama, kita harus siap berkorbankan diri kita. Kepada siapa? Kepada keluarga kita. Itu yang pertama. Ya, dimpeo. Di saat yang paling sulit, di saat yang paling susah, di saat yang paling menyedihkan, siapa menjadi pelindung kita? Selain kita meminta ataupun kita berlindung pada Buddha dan yang bersama, pada siapa? Keluarga kita kan? Mungkinkah saya? Tidak mungkin. Teman-teman, mungkinnya cuma 10%. Ya, intinya kita harus siap berkorban kepada keluarga kita. Dari kisah sang budak ini sebenarnya kisahnya itu. Oke, jadi sang budak setelah mengalami luka yang parah,
mengobati si monyet ini. Tetapi si Raja Kera tidak lagi sanggup melanjutkan kehidupannya, dan akhirnya meninggal. Ya, setelah meninggal, sang raja melakukan pemakaman yang sangat luar biasa sebagai penghormatan kepada si Raja Kera. Dilakukan pemakamannya dengan sama dengan seperti seorang bangsawan atau seorang raja. Ya, ini yang dikisahkan oleh Sang Buddha di dalam kisah Jataka. Di sini saya punya kesempatan cuma ingin bilang, kita jangan bosan. Mungkin baca Parita bosan, baca sutra bosan. Coba kita baca kisah-kisah Jataka. Tinggal saja di Google, cukup banyak. Kisah Jataka itu bukan cerita dongeng. Ya, kisah Jataka itu adalah kisah ataupun kata-kata yang disampaikan langsung di saat Sang Buddha masih hidup. BPO Cuana boleh baru 10 menit aja. Lanjut ya. Oke. Jadi percaya Sang Buddha ada bilang di kisah itu, rajanya itu siapa sih? Di kehidupan yang lalu kan raja yang memerintahkan untuk mengambil makanan dan membunuh kera-kera itu. Rajanya kalian tahu siapa? Kalau Dewa datang sudah tahu kan? Kera yang terakhir yang menyakiti Sang Buddha. Udah mau ditolong sakiti lagi orang. Bayangin. Ya, si raja itu adalah terlahir kembali menjadi pengikut Sang Buddha, itu si Ananda yang mulia Ananda. Dan 8.000 ekor kera itu terlahir menjadi siswa-siswa Sang Buddha di zaman Sang Buddha, terlahir menjadi seorang Buddha. Jadi di Candi Borobudur itu memang ada gambar binatangnya, ada gambar monyet, ada gambar kelinci, ada gambar anjing, banyak. Tapi kesempatannya satu jam ini kita mungkin cuma bilang ceritanya soal kera atau monyet. Oke, uliau kaya boleh. Kita seorang Buddhis itu harus bagaimana? Bagaimana? Berkorbannya. Berkorban kepada keluarga. Ingat ya, ya, mama memang sih lawan aja. Memang enggak, sio, papa lawan aja, sila. Oh, sila memang siswa Sang Buddha ya. Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Ya, ada kesempatan yang lain. Mungkin saya akan kelebihan sesuai yang Anda tahu. Oke, ya, ya. Ada kesempatan yang baik lagi. Mungkin saya akan ngisi lagi. Ya kan? Jadi ceritanya jadi sudah celong. Cuma itu selama mental aja. Si siswa Sang Buddha ke Dewa Datta isi sekolah ya. Masa kau yang cengeng langsung gasak busuk. Siswa Sang Buddha bisa siap berkorban untuk diri sendiri. Ya, untuk siapa lagi? Untuk keluarga. Untuk siapa lagi? Sebetulnya masalah